surat Maliaki buat kita. Satu, saudara, kita diajarkan, jangan ragukan pertolongan dan kasih setia Tuhan. Jangan pernah kecut dan tawar hati untuk terus setia beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita lihat kehidupan kita tidak semakmur kehidupan orang-orang yang tidak bertobat, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberikan pengajaran buat kita dalam Maliaki 1 ayat 2-5. Tuhan akan tetap pada waktunya membuktikan janji berkatnya buat kita yang setia mempercayai Dia akan lebih besar, akan lebih banyak daripada mereka yang tidak setia mengasihi dan baik. Bapak Ibu, hati-hati kita jangan menghina Tuhan. Dengan cara apa? Memberikan persembahan yang ala kadarnya. Jangan menghina Tuhan. Pengajaran teologisnya Bapak Ibu, ditegur habis para hamba-hamba Tuhan, imam-imam, termasuk jemaat di zaman Maliaki. Karena mereka hanya memberikan persembahan binatang yang buta, pincang, sakit. Karena ini bentuk ketidaktaatan atau memandang remeh terhadap Tuhan. Kita diajarkan di sini, saudara. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu begini, kalau Bapak Ibu mau mengajarkan tentang memberi persembahan, saya seringkali begini Bapak Ibu. Seringkali teman-teman saya pendeta bilang begini, Pak Tony, wah saya bergumul Pak. Saya agak enggan, sungkan untuk mengajarkan tentang memberikan persembahan kepada jemaat. Saya bilang kenapa? Saya nggak pede Pak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi gimana? Pak Tony aja yang ngajarin. Saya langsung curiga. Ini kenapa orang nggak pede mengajarkan tentang persembahan atau memberi perpuluhan? Itu karena orang itu nggak mau praktek. Tidak melakukan firman. Tapi kalau kita melakukan firman Bapak Ibu, pede aja. Dari mahasiswa saya belajar memberikan persembahan. Termasuk perpuluhan Bapak Ibu. Sekalipun saya mahasiswa termiskin di kampus saya dulu. Karena saya punya konsep dari kitab Maliaki. Untuk Tuhan harus selalu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kita praktekin firman Tuhan supaya kita pede mengajarkan tentang persembahan kepada jemaat. Jangan kita salah gunakan persembahan. Pasal yang kedua, ketidaksetiaan imam, hamba-hamba Tuhan, dan tingginya perceraian di kalangan orang Israel pada waktu itu. Maka Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Maka Tuhan menjanjikan penghakiman dan penghukuman buat mereka. Bahkan Tuhan mengatakan pasti mengutuk mereka dan membuat mereka terhina. Kalau mereka tidak setia melakukan tugas sebagai hamba Tuhan. Kalau kita mau tarik di zaman sekarang, hati-hati Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan yang melegalkan, memberkati pernikahan dengan latar belakang perceraian. Saya seyakin-yakinnya pasti dituntut Tuhan pertanggungjawaban terhadap dia. Yakin banget saya. Bahkan orang yang menikah dengan cerai pasti Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Termasuk terhadap si Ahok. Termasuk pendeta yang memberkati dia. Saya yakin banget. Dan masih banyak lagi yang lain. Karena perceraian itu tidak pernah direstui oleh Tuhan. Sekalipun bangsa Israel di zaman Nabi Musa. Kenapa bangsa Israel memaksa Musa untuk menyetujui perceraian itu. Dengan alasan zina. Tapi itu bukan karena doa restu dari Tuhan. Bukan. Maka ditegaskan dalam perjanjian baru. Tuhan juga tidak pernah, apalagi Musa, merestui perceraian. Tidak pernah. Sekarang ini kan mulai musim. Ajaran, boleh kok cerai. Asal dasar yang jelas apa? Zina. Saya tidak panjang lagi menjelaskan akan hal itu. Nanti saudara tinggal cari saja di YouTube kita. Karena saya sudah jelaskan. Baik dalam perspektif per-L dan perjanjian baru. Tuhan dan Musa
tidak pernah melegalkan atau menyetujui perceraian sekalipun atas dasar zina. Tidak pernah. Nanti silahkan saudara cari sendiri saja. Itu sudah ada di YouTube kita. Nah, saudara, bagian ketiga panggilan pertobatan dan pemulihan diingatkan oleh Tuhan. Maka diingatkan, bagi yang konsisten memberikan perpuluhan, Tuhan janjikan berkat yang tiada tara. Bagi yang tidak konsisten memberi persembahan atau perpuluhan, termasuk mengelola persembahan dan perpuluhan yang tidak konsisten, sama. Tuhan juga akan mendatangkan hukuman demi hukuman bagi mereka. Khususnya kita yang ada di kelas ini, mari kita, kalau kita posisi kita jadi jemaat, mari kita menjadi jemaat yang konsisten melakukan firman Tuhan. Berikan perpuluhanmu kepada Tuhan dan persembahan. Bagi kita hamba Tuhan, pengelola perpuluhan dan persembahan, kelola dengan benar. Maka di pelayanan saya, Bapak Ibu, Rp1 orang kasih persembahan atau perpuluhan, itu wajib kami berikan laporan setiap waktu. Rp1. Sampai banyak di antara mereka mengatakan, aduh Pak Tony, saya nggak enak Pak, persembahan saya sedikit Pak, nggak usah lah Pak, dibuat laporannya. Nggak bisa Pak, Bu, nggak bisa. Karena firman Tuhan mengajarkan kami, harus bisa dipercaya. Harus bisa mengelola persembahan perpuluhan. Bapak Ibu jangan kecut dan tawar hati, jangan sedih. Maksud dan tujuan kami harus kasih laporan itu, bukan menghina. Bukan. Tapi justru kami membuktikan kami punya integritas. Kami bisa dipercaya. Maka orang-orang yang mendukung pelayanan saya itu mereka geleng-geleng kepala. Sampai mereka bandingkan dengan gereja mereka. Pak Tony, gereja saya lebih banyak persembahan perpuluhan yang saya kasih dibanding daripada mendukung pelayanan Pak Tony. Tapi tidak pernah laporannya. Tapi tidak pernah pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawabannya. Tidak pernah juga memberitahu bukti-bukti pelayanannya. Ya tinggal saya jawab. Kalau kami, Bu, Pak, lebih taat kepada Tuhan. Lebih takut kami sama Tuhan. Maka kami harus konsisten melakukan itu. Bapak Ibu tolong kita hamba-hamba Tuhan. Karena seringkali ini jadi persoalan juga. Kenapa kita tidak bisa dipercaya jemaat? Karena kita juga tidak memberikan bukti. Kita bisa dipercaya. Itu masalahnya. Jadi kalau mau mendorong jemaat untuk juga taat melakukan firman Tuhan. Memberi perpuluhan, memberi persembahan dengan konsisten. Mulai dong dari diri kita sendiri. Tunjukkan hasil-hasil persembahan mereka itu. Perpuluhan mereka itu kita akan lakukan dengan benar kita. Untuk beritakan Injil. Tunjukin hasil. Tunjukin jiwa-jiwanya. Tunjukin apa yang sudah kita lakukan. Gampang kok. Maka dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah takut dan gentar mengajarkan tentang menantang jemaat kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami mempergunakan dengan benar. Maliaki pasal 3 Tuhan menjelaskan. Orang benar pasti diberi oleh Tuhan. Mungkin walaupun tidak saat ini detik ini. Tapi waktunya Tuhan akan tiba. Menunjukkan berkat Tuhan terhadap orang benar. Akan diberikan yang terbaik. Sedangkan orang fasik akan disingkirkan oleh Tuhan. Penghukuman Tuhan, penghakiman Tuhan tidak selalu pakai paket lama. Banyak juga penghakiman dan penghukuman dari Tuhan pakai paket cepat. Itu dia.